makanan ya seperti yang dibicarakan sama dokter, tidak ada kekurangan dan segarlah istilahnya makanan tersebut. Bang, ada nggak permintaan untuk dilepaskan Bang orangutan itu? Kalau untuk saat ini tidak ada permintaan untuk dilepaskan, cuman kita telah menyiapkan tempat teduhnya lebih besar lagi. Tahu nggak, itu kan harusnya kan 2 ekor gitu. Sekarang tinggal 1 ekor, gimana? Yang satu lagi kemana, Pak? Yang satu lagi rencananya dilepas liarkan oleh BKSDA, mungkin bekerja sama dengan LSM, dan pihak BKSDA akan menukar karena sama-sama jantan, jadi akan ditukar sama betina rencananya. Betina dari Mungkin dari tangkapan atau dari kebun binatang lain. Oh, kebun binatang lain. Sekarang orangutannya yang jantan ini ditaruh kemana, Pak? Di SOCP. Oh, di sana ya. Iya. Ada kemungkinan untuk dilepas liarkan langsung, Bang, atau bagaimana? Memang harus rencananya dilepas liarkan, tapi mungkin pakai proses gitu. Usianya berapa tahun, Bang? Usianya 4 tahun, yang masih anak. Oh, masih anak ya. Namanya siapa, Bang? Namanya kalau dipanggil Limbat. Limbat ya. Kalau yang satu lagi ini? Satu lagi namanya itu kurang paham juga saya. Cuman itu nanti karena dewasa jadi didatangkan betina karena untuk membiarkan. Ini usianya berapa tahun, Bang, lagi? Sekitar 8 tahunan, 9 tahun. 9 tahun ya. Bang, ini 2 ekor ini dari mana sebenarnya orangutannya, Bang? Dari Aceh. Oh, dari Aceh, Bang ya. Kita dapat kabar katanya Mas Panut melakukan pengambilan orangutan ya OIC dengan timnya. Ya betul, bersama-sama dengan Kepala Balai KSDA Aceh dan juga stafnya dan juga dari SOCP, kita melakukan pengambilan orangutan yang berada di Medan Zoo. Alasannya karena
kita OIC dan juga teman-teman koalisi NGO sejak 2013 memang menyuarakan upaya untuk pengambilan orang hutan yang dititipkan di Medan Zoo tersebut. Tidak hanya satu sih sebenarnya, ada 2 orang hutan yang dititipkan. Menurut kami penitipan itu sebenarnya tidak sesuai dan melanggar aturan yang sudah ditentukan sebenarnya. Itu yang menjadikan kita dan beberapa kawan-kawan NGO di Aceh dan Sumatera mencoba menyuarakan untuk pengambilan orangutan itu, karena dulunya mereka adalah orangutan yang dipelihara secara ilegal yang kemudian seharusnya direhabilitasi dan dilepasliarkan melalui proses karantina sehingga bisa menambah populasi yang liar. Setelah diambil, kemudian diletakkan kemana, Mas? Atau dibawa kemana? Ya, kita ambil orangutan itu, kita bawa ke karantina SCCP untuk dilakukan proses rehabilitasi sampai bisa mampu untuk dilepasliarkan. Dan sekarang ini masih berada di SCCP dalam proses rehabilitasi. Pada awal 2013 ya, dan akhir 2013 sampai 2014 full kita memang melakukan upaya kampanye untuk mengambil orangutan yang dikirim ke Medan Zoo, karena kita berpandangan bahwa orangutan yang dititipkan itu tidaklah sesuai dengan strategi rencana aksi konservasi orangutan Indonesia, SRAK orangutan Indonesia yang dicanangkan sendiri oleh pemerintah untuk menambah populasi alam liar. Salah satunya adalah dengan mengambil orangutan yang dipelihara secara ilegal untuk direhabilitasi dan kemudian dilepasliarkan untuk menambah populasi orangutan liar gitu. Jadi sebenarnya ini yang menjadikan dasar kami untuk menilai bahwa penyerahan orangutan ke kebun binatang Medan itu tidaklah sesuai dengan rencana strategi konservasi orangutan Indonesia gitu, karena kedua orangutan ini dipelihara secara ilegal oleh masyarakat, kemudian diambil oleh BKSDA, tapi bukannya dikirim ke Medan Zoo, tapi malah bukannya dikirim ke SCCP, ke karantina, tapi malah dikirim ke Medan Zoo. Itu menyalahi, Mas? Ya, menurut kita sebagai penggerak konservasi dan orang yang sangat concern terhadap upaya konservasi orangutan, ya sangat menyalahi gitu. Walaupun ada aturan yang memang mengarahkan bahwa pihak BKSDA boleh menitipkan ke kebun binatang, itu boleh, memang ada aturannya dan itu saya tahu. Tapi dalam konteks ini yang terkait dengan orangutan dipelihara secara ilegal yang disita, itu seharusnya dengan konteks rencana aksi konservasi orangutan Indonesia tahun 2017, di situ salah satu item penting adalah untuk mengambil orangutan yang dipelihara untuk kemudian dilepasliarkan, bukan untuk kemudian dikirim ke kebun binatang. Kan ada masih 1 ekor lagi. Apakah itu juga memang harus dilepaskan atau bagaimana? Karena penjelasan dari Medan Zoo malah itu akan ditukar dengan orangutan lain gitu. Ya, kalau ditanya secara pribadi dan ditanya keinginan kami, pertama para penggiat konservasi orangutan, ya kami menginginkan ya dua-duanya itu juga diambil gitu. Tapi kemarin sudah ada pertemuan dengan KKH, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati di Jakarta tahun bulan Maret 2014, bahwa keputusannya salah satu itu diserahkan kepada pihak SCCP atau diambil untuk kemudian direhabilitasi di karantina SCCP. Dan ya kalau idealnya menurut saya, karena proses pengambilan orangutan ini adalah ya di pengiriman orangutan ini sudah salah menurut saya, sudah tidak prosedural gitu kan. Ya seharusnya diambil gitu untuk kemudian dilepasliarkan, dan ini bisa menjadi contoh baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat dunia juga, bahwa orangutan yang kemudian terutama yang dipelihara secara ilegal dan kemudian disita oleh pemerintah sebaiknya tidak dikirim ke kebun binatang gitu, karena bukan konsumsi untuk kebun binatang gitu. Orangutan sitaan ini bukan untuk konsumsi
untuk menjadikan tambahan koleksi di kebun binatang. Tapi masih ada peluang untuk dilepas liarkan. Kenapa kita tidak fokus ke itunya? Karena kalau kita bisa fokus ke hal ini, itu bisa membantu orangutan yang di populasi alam liar yang saat ini sudah semakin kritis keadaannya karena habitatnya semakin habis, dan sehingga populasi semakin lama semakin menurun, dan ya penurunan ini bisa berakibat fatal terhadap kepunahan orangutan. Nah, kenapa kita tidak fokus di situ untuk tidak ya mengirim orangnya yang disita itu ke kebun binatang, tapi kita ambil untuk kita lepas liarkan. Masih adakah sopan